Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur SPJ yang saya cintai dimanapun Anda berada, kembali dengan saya dan juga Pak Sugeng di channel tercinta kita, Suryo Pamenggang Jagat. Kembali bersama kita tentunya membahas nasihat hidup orang Jawa ya Pak Sugeng. Untuk tema pertemuan kali ini apa Pak Sugeng? Kita mau bahas tentang ngunduh wohing pakarti, Pak. Ngunduh wohing pakarti. Monggo Pak Sugeng, mungkin mau diulas terlebih dahulu tentang ngunduh wohing pakarti itu seperti apa? Mungkin kita sebagai penerus para leluhur, apa yang kita bisa ambil hikmah daripada petuah-petuah tersebut, Pak Sugeng? Monggo. Para sedulur, pengertian tentang makna dari ngunduh wohing pakarti itu kan bukan satu pepatah petuah dari leluhur kita, yang intinya itu memperingatkan kita semua agar selalu berhati-hati dalam bertingkah laku ya Pak. Iya. Karena ngunduh itu kan artinya memetik atau menuai. Iya. Wohing pakarti, wohing itu kan buah. Pakarti dari perbuatan kita. Intinya memperingatkan kita untuk siap bertanggung jawab ya Pak, atas semua apa yang kita lakukan selama hidup. Ya, kita sebagai manusia kan nggak mungkin berbuat baik terus kan Pak ya, secara sengaja maupun nggak sengaja itu kan juga sering berbuat salah dan keliru. Tentunya manusia ya Pak Sugeng ya. Tentunya kan semua juga membawa konsekuensi juga Pak ya. Kalau apa yang kita tebar itu baik kan pasti yang kita tuai juga baik Pak ya. Betul. Yang kita tanam itu apa yang kita panen sebenarnya seperti itu intinya Pak. Berarti orang hidup ya, apa yang dia tanam itu pula yang akan diunduh, dipanen gitu ya Pak Sugeng. Kalau kita bertindak baik tentunya akan panen kebaikan. Kalau kita menanam sesuatu hal yang tidak baik, tentu itu pula yang akan kita unduh ya Pak Sugeng ya. Sangat menarik sekali sebenarnya Pak Sugeng ya, pembahasan tentang hal semacam ini. Oleh banyak orang itu ya, memang manusia itu apa ya, diberi oleh Tuhan atau diberi oleh Gusti Allah itu sifat lupa dan juga salah. Jadi mungkin banyak sekali kita sebagai manusia ya tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Ya akhirnya dari kesalahan kita tersebut ya kita menuai dari apa yang kita perbuat. Maka dari itu manusia harus berhati-hati, harus selalu waspada tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ya Pak Sugeng. Intinya harus apa ya, berpikir lebih dahulu sebelum bertindak. Kita pertimbangkan resikonya ya Pak ya, akibatnya, dampaknya terhadap manusia lain, lingkungan lain, makhluk lain. Tapi dari sekian banyak makhluk yang diciptakan Tuhan itu kan hanya manusia ya Pak yang mungkin diminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan selama hidup mungkin ya. Ada juga Pak selain manusia itu ya bangsa jin itu diberi tugas sama ya, dituntut nanti pertanggungjawaban. Kalau kita lihat hadapan Tuhan. Kalau kita pikir hakikat kita di dunia itu kan sebenarnya sebagai makhluk Pak ya. Makhluk, kemudian kita kan istilahnya diberi status yang mulia oleh Yang Maha Kuasa ya. Betul sekali, dari status yang mulia itu kan kita diberi tugas sebenarnya di dunia ini sebagai wakil Allah ya Pak ya. Seperti dibebani tugas itu kan khalifah. Nah selain diberi tugas itu kan kita juga diberi pilihan dalam hidup ini Pak. Kita bisa bebas milih untuk hidup secara benar atau secara salah gitu kan. Nah dari pilihan kita itu nanti kan akhirnya kita diminta pertanggungjawabannya gitu yang terakhir itu pertanggungjawaban itu ya, kalau kita berbuat baik ya pasti dapat balasan yang baik pula. Demikian juga kalau kita berbuat salah atau merusak dalam kehidupan ini kan ada balasannya.
baik itu nanti di dunia apapun nanti di akhirat ya Pak. Iya, kembali pada pribadi masing-masing, tergantung kita memilih jalan yang mana, seperti itu mungkin ya Pak Sugeng ya. Itu kan ada kaitannya dengan semua yang kita lakukan itu kan berdasarkan keputusan yang kita buat sebenarnya Pak ya. Keputusan itu kan berawal dari apa sebenarnya tindakan atau perilaku kita. Iya. Yang kebiasaan lah, kebiasaan akhirnya nanti apa menjadi perilaku terus jadi karakter ya Pak. Karakter mempengaruhi keputusan kita. Nah umpamanya kalau kita orangnya karakternya yang sering marah-marah ya Pak ya, kalau tidak belajar sabar ya nanti ambil keputusan ya mungkin juga keputusan yang berbau kemarahan mungkin seperti itu ya. Itu satu siklus yang ya intinya kita itulah apa mulai ambil keputusan untuk berubah lah kalau kita selama ini berpikir maksudnya nasib kita sekarang ini kan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil waktu kemarin Pak yang punya seperti itu. Wah keputusan kita mungkin ternyata untuk yang apa kehidupan ke depan itu tergantung pada sikap-sikap kita saat ini keputusan yang kita ambil saat ini. Dan kemudian setelah manusia meninggal mungkin ya apa yang kita panen kelak di sana juga hasil daripada apa yang kita tanam, keputusan-keputusan juga di dunia ini gitu ya Pak. Jadi ada berbahasa itu ngunduh wong pakerti juga kalau di sabda Rasulullah mungkin ya apa ya di dunia ini tempat kita menanam. Nah, kalau kita menanam kebajikan, menanam kebaikan, tentunya kelak di sana juga kebaikan yang akan kita tuai, kebaikan yang akan kita unduh gitu ya Pak Sugeng ya. Sebenarnya kan kita diciptakan dalam keadaan baik juga Pak ya, suci maksudnya fitrah bersih, dan tugas utamanya kan untuk memakmurkan kehidupan dunia ini gitu Pak. Kadang dalam menjalani kehidupan itu kan takdir kita masing-masing gitu, masing-masing, dan memakmurkan bumi kan sesuai kemauan dan minat kita sebenarnya gitu. Ada yang jadi macam-macam profesi gitu. Yang penting saling nyengkuyung, saling mengisi, saling nyengkuyung. Ya itu kita kan dari para ngunduh wong pakerti kan kita disuruh berpikir Pak untuk sebelum berbuat, sebelum bertingkah laku, memikirkan untuk dampak kedepannya terhadap diri kita sendiri atau terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Kalau kita lihat bahwa sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita buat itu kan pasti dapat ganjaran gitu. Dapat balasannya. Sekecil apapun, entah itu sekecil debu kalau itu kebaikan ya akan dibalas baik. Dan sekecil apapun kalau itu keburukan ya akan dibalas oleh keburukan. Dibalas dengan keburukan. Kita jangan meremehkan hal yang kecil-kecil Pak. Dosa-dosa kesalahan yang kecil kalau sering dilakukan juga nanti kan akan menjadi besar. Demikian pula dengan kebaikan-kebaikan yang kecil Pak yang mudah kita lakukan, umpamanya memungut sampah di jalan, menyingkirkan kerikil atau benda-benda tajam di jalan, kan juga duri, itu kan juga suatu kebaikan mudah kita lakukan. Tapi kadang-kadang seringkali kita mengabaikan kebaikan-kebaikan yang kecil. Kebaikan-kebaikan yang kecil sering kita abaikan, ataupun keburukan-keburukan yang kecil sering kita lakukan. Akhirnya itu kalau itu dilakukan terus-menerus kan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita terbiasa dengan hal-hal buruk meskipun itu kecil karena kita tidak terbiasa, akhirnya dampak ke depan itu berpengaruh Pak. Berpengaruh sekali di dalam hati kita. Menciptakan karakter ya Pak. Padahal hati itu kan pengaruh besar di dalam seluruh
tindakan di anggota tubuh kita. Manakala hati itu baik, hati itu bersih, hati itu suci, itu ya berdampak pula kebaikan di dalam pikiran kita, berdampak di dalam kehidupan kita, pergerakan kita, seperti itu Pak. Maka memang sangat perlu sekali menjaga yang namanya hati Pak. Karena hati itu ibarat sebuah kerajaan. Hati itu ibarat sebuah kerajaan, ya tergantung itu diisi oleh siapa, yang mengisi singgasana kerajaan tersebut itu siapa. Apa diisi oleh hal-hal keburukan atau diisi hal-hal kebaikan. Kalau di ajaran agama itu tentunya hati seharusnya ya itu diisi oleh Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau hati sudah diisi dengan itu, insya Allah ya semuanya akan menjadi baik. Tetapi jikalau hati ini diisi dengan hal-hal yang buruk, lebih didominasi oleh nafsu, ya berdampak buruk pula di dalam kehidupan kita. Akhirnya kalau didominasi oleh nafsu, mungkin kita akan menjadi manusia yang seenaknya sendiri. Jadi menanam sesuatu itu hal-hal yang buruk, merusak tatanan, merusak sesuatu yang sudah baik, merusak aturan, seperti itu Pak. Karena ambisi, karena nafsu tadi. Beda lagi kalau diisi dengan kebaikan, diisi dengan tadi yang memiliki seluruh kehidupan, yang memiliki alam semesta, itu diisi di dalam hati kita, ya insya Allah semuanya akan menjadi baik itu Pak. Tapi itu kan tidak mudah ya Pak. Perlu latihan, perlu perlawanan dengan tadi hal-hal yang buruk. Kita harus berani melawan. Doa juga ya Pak. Doa, ikhtiar, seperti itu. Secara umum kan seperti itu. Kecuali memang orang-orang yang khusus Pak, yang sudah dikehendaki oleh Gusti Allah untuk menjadi baik, itu kan berbeda lagi. Seperti para nabi, itu memang sudah dikehendaki oleh Gusti Allah, ditugasi oleh Gusti Allah. Jadi dia dipilih ya dijadikan orang baik dan mengemban tugas yang sangat berat sekali. Musuhnya ya orang-orang buruk, musuhnya dirinya sendiri, melawan nafsu. Di ranahnya seperti itu Pak. Kita sebagai manusia biasa kan harus belajar menata hati itu Pak ya. Iya. Dan kalau kita disakiti itu jangan, kalau bisa ya jangan kembali menyakiti maksudnya. Karena kalau kita introspeksi kenapa kita disakiti kan karena kita juga pernah menyakiti, intinya seperti itu Pak ya. Kalau kita diberikan kebaikan mungkin karena memang kita juga pernah berbuat baik kan, seperti itu, kembali pada diri kita. Intinya seperti itu. Misalnya Pak, sekarang kan ada di sosmed itu ada yang kirim-kirim SMS, mama minta pulsa atau apa, program-program BUMN bantuan apa ya, yang kita kalau bisa kan jangan memaki-maki terus menjelek-jelekan orang itu, menuduh gini ya. Kalau sebaiknya kita bisa menyadarkan kan malah tidak apa-apa ya Pak. Iya, malah tidak apa-apa. Dibalesi yang sopan juga, maksudnya apa Mas, Mbok sadar atau gimana gitu kan tidak apa-apa. Kita jangan sampai ikut terbawa emosi juga gitu. Berarti seperti itu ya Pak, ibarat buah mangga kita lempar pakai batu, tapi buah mangga membalas dengan buah ya Pak. Jadi keburukan kalau bisa dibalas dengan kebaikan. Seperti mana dicontohkan para pendahulu, para nabi mungkin ya, sebagai panutan kita sebagai orang yang beragama Islam mungkin ya Pak ya. Itu Nabi pernah diludahi ketika berangkat di masjid, tapi apa balasan beliau? Dilempar batu, kotoran juga. Iya, balasan beliau justru yang meludahi ketika sakit, dijenguk, ditengok,
dibawakan buah tangan, kemudian didoakan agar supaya lekas sembuh. Itu kan sebuah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang sangat bagus sekali lah. Ibarat menanam sebuah kebajikan. Ya, kalau kita umpamanya dimaki-maki orang, dikata-katain orang, kita kembali maki-maki, kembali ngata-ngatain, kan kita sama dengan orang yang ngata-ngatain. Berarti kapasitas kita sama dengan orang tersebut, ya Pak ya. Beda lagi kalau dibalas dengan kebaikan, berarti ada sisi plus di dalam diri orang yang mendoakan atau membalas kebaikan tadi, ya Pak ya. Oke, sangat bisa diterima sekali nih Pak Sugeng ya. Monggo Pak Sugeng, kopinya Pak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada peribahasa yang air susu dibalas dengan air tuba, itu juga kan Pak ya. Iya. Itu kan sebenarnya ya kalau bisa jangan seperti itu intinya. Itu nasihat juga sih Pak sebenarnya. Iya, nasihat juga. Kalau kita menanam sebuah kebaikan, kemudian dibalas orang lain dengan keburukan atau kita disia-siakan, ya anggap saja itu ya memang sudah kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Tetap kita harus mendoakan orang tersebut ya Pak. Ya mungkin sebuah balasan baik itu tidak harus di dunia. Sebuah balasan baik itu tidak harus di dunia. Jadi mungkin setelah kita meninggal, itu ada balasan-balasan baik yang sangat luar biasa mungkin ya. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini kan tidak selamanya. Tidak hidup selamanya, terus enak-enak terus. Ya ada masa-masa tua, masa-masa ketika kita tidak berdaya. Mungkin tangan kita sudah lemah, kaki kita sudah lemah, mata kita sudah lemah, pendengaran sudah lemah. Akhirnya mungkin ketika kita dulu pernah menanam kebaikan-kebaikan, dan di saat kita butuh itu mungkin ada seseorang yang menolong kita. Ya sebenarnya yang menolong ya Gusti Allah itu tadi. Mungkin dilewatkan orang siapa gitu ya Pak Sugeng ya. Karena hasil perbuatan kita yang dulu. Jadi kadang-kadang orang itu berbuat sesuatu kebaikan, kepengen segera dibalas gitu Pak. Dinantikan, oh mungkin hari ini kita berbuat baik, besok berharap langsung dibalas kebaikan tersebut. Nah itu kan sesuatu pemikiran yang menurut saya itu salah Pak Sugeng. Karena bukan kita yang menentukan ya Pak ya. Akhirnya kita melakukan sesuatu itu karena pamrih ya. Karena pamrih, tidak ikhlas lah istilahnya seperti itu. Nah, beda lagi kalau kita berbuat tidak mengharapkan apapun, ya itu kita melakukan suatu hal ya biasa saja, enjoy, seneng. Ya, itu kan perlu dibiasakan juga Pak ya. Perlu dibiasakan. Kalau kita melakukan sesuatu ingin segera dibalas, ternyata tidak dibalas-balas, akhirnya apa? Kecewa malah diambil keputusan yang salah ya Pak ya. Betul sekali Pak Sugeng. Ya sekarang gini Pak, untuk di negara kita ini, bukan hanya di negara kita Pak ya, banyak kasus-kasus pejabat-pejabat yang melakukan tindakan yang salah itu Pak, mungkin korupsi atau penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan. Itu kan dampaknya kan bukan hanya pada pelakunya Pak ya, itu yang menuai hasil buruknya kan yang banyak orang Pak ya. Itu terus gimana itu Pak ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak. Atau orang yang menebang pohon sembarangan, membakar hutan, lahan, itu kan dampak lingkungannya bukan buat dia juga, buat banyak orang juga Pak ya. Ya maka dari itu memang ada sebuah keterangan ya Pak Sugeng, sabda dari Kanjeng Nabi. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kalau tidak salah seperti itu Pak. Jadi setiap diri kita itu adalah pemimpin Pak, dan setiap dari pemimpin tersebut kelak akan ditanya tentang apa yang dipimpin, akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpin itu. Mungkin
diri kita sendiri ini juga disebut sebagai seorang pemimpin, Pak. Memimpin diri kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita. Itu akan diminta pertanggungjawaban kelak. Dibuat apa semasa hidupnya? Apakah dibuat untuk melakukan sebuah kemungkaran atau kedurhakaan, atau dibuat melakukan sebuah kebaikan, menanam kebajikan, seperti itu. Itu diri kita lagi. Itu untuk diri kita ya, Pak. Nanti secara pribadi itu dimintai pertanggungjawaban. Kemudian nanti di lingkup lebih tinggi lagi, mungkin RT, RW, keluarga ya. Iya, nanti keluarga. Terus apalagi yang menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih besar, mungkin presiden, mungkin atau bupati, camat, lurah ya, atau menjadi wakil-wakil rakyat. Itu kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang dipimpin sengsara, apa ada yang dipimpin masyarakatnya, rakyatnya, itu dimintai pertanggungjawaban. Apakah sudah sesuai dengan apa yang dititipkan, atau malah menyengsarakan rakyatnya, membuat kerusakan. Iya, membuat kerusakan. Seperti itu, Pak Sugeng. Ngoten sedulur-sedulur, memang benar apa yang dikatakan Pak Abbas. Setiap diri kita kan juga nanti pasti diminta pertanggungjawaban selama hidup ya. Mungkin saat itu mereka sedang lupa, hilaf, atau memang unsur kesengajaan, senang kalau melihat orang lain itu susah. Kadang kan ada, Pak, karakter yang seperti itu. Jadi melihat orang lain itu susah, itu malah dia senang. Ada yang melihat orang lain susah itu malah sedih, pengen membantu, kan ada. Jadi kita Pak, kalau sudah didominasi oleh nafsu, oleh angkara murka, ya akhirnya dampaknya ya keburukan. Nah, keburukan itu tergantung pada posisinya. Kalau untuk pribadi kita mungkin skala kecil ya, Pak. Kita dimintai pertanggungjawaban tangan, kaki, dan lain sebagainya, organ-organ tubuh kita. Itu kalau pribadi kita. Kalau lebih besar lagi sebagai seorang pemimpin, ya dampaknya juga sangat besar sekali, nanti dimintai pertanggungjawaban hasil kepemimpinannya itu, Pak. Ya, intinya siapapun kita itu tetap harus hati-hati ya, Pak, dalam menjalani kehidupan ini, mengambil setiap keputusan apa yang akan kita lakukan gitu. Mungkin kan juga zaman sudah seperti ini ya, Pak. Zaman sudah seperti ini. Istilahnya. Kita kembali pada pribadi kita masing-masing. Kalau hati nurani itu memang tidak bisa dibohongi. Ya, sebenarnya manusia itu pastilah nurani itu mengatakan ayo kita berbuat kebaikan, tetapi kembali lagi nafsu, ambisi tadi. Kalau di dalam budaya Jawa itu kan kadang papat lima pancer itu kan kita pancernya itu, Pak ya. Yang empat itu kan cipto, rasa, karso, sama apa itu, Pak, rasa ya. Kalau kita lihat-lihat kan gini, Pak. Sekarang cuaca sudah tidak menentu. Kondisi alam sudah sangat berubah sekali. Kemarin ketika saya pulang ke desa, ternyata ya di pesisir, ya di desa saya juga itu kondisi alam sekarang sudah berbeda jauh dengan zaman dahulu ketika saya kecil itu sungai-sungai kecil itu, Pak, kalau disebut di desa itu kalen, itu air mengalir, itu jernih. Terus zaman sekarang itu petani bingung mau ditanami padi, tanahnya keras.
Sedangkan mau ditanami palawija itu hasilnya kurang sering hujan. Karena cuaca yang tidak menentu. Iya, cuaca tidak menentu. Akhirnya bingung, ini ditanami pari yang tidak cocok, ditanami palawija juga tidak cocok. Itu mungkin juga wahing pakerti kita juga Pak ya. Iya, akhirnya dampak daripada perilaku manusia untuk menjaga ekosistem alam itu tidak dijalankan. Akhirnya yang rugi ya manusia sendiri. Itu seperti mana ketika kita menggunduli hutan-hutan Pak, dampaknya apa? Banjir. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, dampaknya banjir. Lahan-lahan pertanian banyak buat perumahan. Iya, itu perumahan. juga ya kita memang butuh tempat tinggal Pak ya, tapi Ya, kalau bisa kan lahan yang masih produktif subur itu kan iya ya memang ya seperti itulah Pak, gimana ya, memang zaman-zaman sudah seperti ini. Di intinya pepatah Jawa untuk wong pekerti itu kan meningkatkan pribadi kita masing-masing Pak ya, untuk lebih hati-hati, berpikir sebelum bertindak. Tampaknya itu jangan menyampaikan hal-hal yang kecil itu tadi Pak ya, baik itu keburukan atau kebaikan gitu, karena semua nanti akan berdampak pada diri kita juga, nanti lebih luas lingkungan, manusia lain, kehidupan alam semesta ini secara keseluruhan gitu. Intinya setiap apa yang kita tanam, setiap apa yang kita perbuat, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Monggo kopinya dulur-dulur diminum. Ya memang petuah-petuah Jawa itu ya sebenarnya masih sangat relevan sekali di zaman, dari zaman ke zaman itu kalau kita bisa menjalankan ya dampaknya sangat positif sekali ya Pak ya. Itu tujuannya kan untuk keselarasan hidup nih Pak. Iya. Keseimbangan. Sebenarnya yang dijaga kan tidak hanya pribadi kita, lingkungan juga. Jadi lingkungan kita mungkin anak, keluarga, terus alam, lingkungan, binatang dan lain sebagainya. Semuanya butuh dijaga, Sugeng ya. Tidak asal sekedar berbuat. Akhirnya kalau kita asal berbuat tidak memikirkan dampak-dampaknya, akhirnya ya itu tadi merugikan banyak hal. Iya, mungkin tadi menebang pohon sembarangan atau kita membunuh sebuah binatang yang betul-betul itu dibutuhkan untuk petani kan Pak. Ya seperti mungkin ekosistem, ya, ular itu banyak diburu, akhirnya banyak hama tikus yang memakan padi, mungkin seperti itu. Misalkan di dunia tidak ada ular sama sekali, itu kan tanaman-tanaman mungkin sangat Pak rusak ya Pak. Bisa, manusia juga mungkin krisis pangan Pak ya. Akhirnya ketika tanaman-tanaman rusak, akhirnya yang dampak rugi ya manusia sendiri. Jadi kerusakan di muka bumi ini yaitu akibat ulah daripada kita sendiri. Itu yaitu yang kita tanam. Maka hasil yang kita tanam ya seperti itu. Istilahnya siapa menabur angin dia menuai badai. Iya seperti itu. Akhirnya kan kita mau tidak mau ya bertanggung jawab atas hal-hal yang pernah kita lakukan. Itu ya Pak Sugeng. Untuk mencegah itu kan sekali lagi kita perlu membiasakan diri Pak ya, mulai sekarang untuk mengambil keputusan itu ya keputusan yang mengandung resiko yang baik ya pokoknya ya kita mengajak ya untuk sedulur-sedulur semua ya pribadi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Apa yang kita dapatkan hari esok kan berdasarkan tindakan kita hari ini juga Pak ya. Betul sekali Pak. Kalau kita menanam kebaikan hari ini ya insya Allah mungkin dapat kebaikan di hari esok. Kalau enggak di dunia ya mungkin
di akhirat seperti itu. Iya, iya. Demikian juga kalau kita berbuat buruk gitu Pak ya. Iya, iya, betul sekali Pak Sugeng. Syukur-syukur kalau langsung dibales di dunia Pak ya. Kalau di akhirat kan mungkin lebih berat nanti rasanya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan apa ya, channel ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk sedulur-sedulur semua, untuk pribadi kita, untuk apa, selalu hati-hati, selalu waspada, saling mengingatkan bahwa manusia itu ya tempat salah, tempat lupa. Jadi adanya kita itu sebagai manusia sosial saling membutuhkan, dan membutuhkan salah satunya itu saling mengingatkan agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan tentunya tidak lupa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita hidup itu ada yang menghidupkan, kita ada itu ada yang mengadakan, dan akhirnya kita kembali juga pada yang Maha Kuasa. Akhirnya itu yang disebut sangkan paraning dumadi itu ya Pak Sugeng ya. Itu kita akan kembali ke haribaan yang Maha Kuasa, dan di situ apapun yang kita perbuat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Demikian sedulur yang bisa kita uraikan ya, obrolan ngalor ngidul lah seperti ini dulur-dulur ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.